Dengar? Dengar, Pak. Dengar? Oke. Kok pelan banget kamu, lesu banget? Pada belum sarapan? Tidak, udah sarapan belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kamu badanmu tambah gemuk aja kelihatan. Kan terus loh ini. Iya, nambahnya berat itu. Wah, sebenarnya gimana kamu kelihatan tambah. Nanti kira saya nggak memperhatikan, Pak. Semua begini, kamu nanti datang-datang ke sekolah, aduh, tinggal digelindingin aja dari nah ini. Waduh, ini ucapan aja yang datanya nggak berubah. Ada pipi kamu nggak mulai melembu ini. Sally juga, ini Dinda juga tambah cabi aja kamu nanti. Jalan sih kelihatan. Wah, apa ya gimana? Maaf di rumah. Kami ya. Ini saya melek terus di banyak kita sih. Nanti kita foto ya. Foto gantian. Oke, silakan jawabannya sih. Ayo. Saya, Pak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bagus. Makasih. Oke. Siapa baca Sumpah Pemuda? Saya, Pak. Halo, Charlie. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebelum mulai perkuliahan kita, doa. Nah, ya, ayo. Sebelum memulai perkuliahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Saya kembalikan, Pak. Oke, kita sudah 28 kurang 2. Ayo dikeluarin semua fotonya ya. Foto-foto asik. Ya, jangan ada yang diumpetin. Fotonya Ricky, Ricky. Fotonya. Loh, kok hilang malah si Sally, Azara, Elisafa. Foto aja yang tadi, ya segaya gitu tadi loh. Barusan aja. Iya. Foto-foto biasa aja, natural. Anissa juga, Tulin, Ahmad. Sama nanti kok, Ricky, Anissa. Ricky, keluarin Ricky.
Saya sudah pesan sekilas apa sebenarnya ini ya, tentang argumen dinamisasi Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu. Kalian tahu ya, argumen tentang dasar perkembangan ilmu ini memang sangat rugen sekali. Ya, ini udah lihat, kan? Udah lihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Kenapa? Sehingga jadi Pancasila dasar pengembangan berdasarkan Pancasila ini adanya cuma di Indonesia. Karena banyak orang ketika dia semakin berkembang ilmunya, semakin pinter, semakin mengembangkan pengetahuan, semakin dia menentukan kepada yang benar, dia udara semakin dia lupa tanah. Dia lupa berpijak pada tanah, di situ harus dimulai. Kenapa? Dia sudah lupa dengan Tuhan. Itu yang kita temukan adalah dalam Pancasila. Ya. Kenapa kita tetaplah berpijak pada tanah. Jadi, oke, kita lihat argumen tentang dinamik dampak yang terjadi perkembangan kekuatan abad. Kita sendiri kalah. Ya, mengapa itu harus terjadi? Implikasi lanjut pada ganti dan terutama keinginan mahasiswa sendiri satu penelitian itu dalam pemikiran ya. Penelitian itu jangan artikan sebagai itu di laboratorium, kemudian kamu ngutak-ngatik, itu tidak harus mesti gitu. Kamu mengadakan pengamatan dalam lingkungan kamu catat, kamu analisa menjadi sebuah catatan. Tapi bagaimana tanggapi adanya langsung kamu ngobrol-ngobrol itu lawan dan saya itu. Jadi penelitian itu kesalahan kita, kesalahan para pemikir-pemikir kita yang di perguruan tinggi adalah penelitian itu harus seperti itu. Dibiayai khusus, target tertentu, itu akan ada. Saya pergi ke satu tempat, misalnya ke di sana saya sudah membayangkan saya akan ketemu ini, itu, kemudian saya akan tertimbul dalam pikiran saya suatu pengalaman adalah saya akan penelitian tentang ini. Itu penelitian di literatur dan sebagainya, kemudian ini jadikan itu, tapi akhirnya jadi malu bayar pergi ke sana ke sini. Kalau gitu untuk menghadapi yang, tapi sebenarnya kamu bisa melatih itu penelitian dengan sikap mandiri seperti tadi. Akibatnya apa? Kita tertinggal pendidikan kita. Itu sudah semakin kacau. Pada minimnya penelitian ketika IPTEK yang menempatkan nilai budaya saat diperlukan gitu loh. Ya. Kami adalah pada awal ketika ada pertentangan antara kaum agama untuk menyatakan asal mula manusia. Ketika orang akhirnya patokan ya udah, ngapain lu penelitian. Udah pokoknya orang pertama Adam titik, udah selesai. Kapan kita menemukan lagi? Terpaku akhirnya pertama adalah Kute yang tahu, kemudian kedua adalah Tarumanegara, tapi ternyata kerajaan sebelum Masehi. Apakah itu bukan sampai sekarang? Tapi herannya kenapa dunia
pendidikan berubah itu. Statis. Mereka selalu berada dalam kondisi birokrat, kondisi nyaman, gugri, masuk, udah selesai. Selesai, sudah, yang penting gue kerja rutin. Yang cilakanya di dunia pendidikan ya, pokoknya rutin. Akhirnya berat aja, ngurus. Pernah terpakai ketika saya masuk, saya akan melakukan perobatan. Baru saya masukkan itu dalam rapat ketika saya berhadapan pimpinan saya. Sama aja kamu masuk jadi begini. Yang penting aja di di pajak mana, di kantor pajak mana, ya udah rutin. Saat kamu melakukan kerumunan orang, tiba-tiba kamu berpikir melayani 100 orang. Dilayani hanya sekian menit. Apa metodenya? Apakah yang perlu saya lakukan? Bisa nggak sistem perpajakan kita dibuat sesederhana mungkin? Alasan kenapa enggak? Itu dicuatkan kalau kamu ini namanya, atau perlu nggak perwakilan khusus? Kalau antri terlalu panjang nggak dipecah kemana gitu, efisien. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Tapi ternyata itu tidak gitu loh. Tidak. Sehingga yang ini, nah kita sekian kita begini aja gitu. Berapa ini udah ada kemajuan dikit ya. Tapi kita melakukan kerja itu juga adalah bagian penelitian kamu mengadakan analisa. Oh, ini kenapa kalau sekarang misalnya aku dapatnya di anak pajak itu selesai aja. Ya, dalam rapat kamu ngusul kan, kalau emang seorang atasan yang baik, dalam sistem birokrat kita adalah menganut sistem kayak kerajaan, kayak di atas. Diberi kesempatan untuk berkembang karena dia memberikan masukan atau usulan sesuatu, ini yang celaka. Birokrasi kita adalah birokrasi seperti itu. Saya dulu di negeri, dia berkembang. Kamu sendiri harus merombak ketika kamu nanti sekolah lagi ngambil S1, kemudian kamu di sekolah S2, kamu naik jabatan kamu harus ingat kata-kata saya, rombak sistem. Sistem adalah pola pikir dan cara kerja mereka. Cara kerja bagianmu. Tapi kamu harus memberi contoh yang efektif dan selalu inovasi baru. Ya sampai kapanpun 10 tahun lagi kamu nggak akan berkembang. Untuk mengamati. Iya, kita itu dengan pengembangan ilmu. Nah, inilah harusnya pengembangan ini harus disertai iman, nggak loss of control. Nanti seorang teknologi apa dia menemukan kloning, terus oh bisa ini ditentukan jenis ini yang pengen punya anak apa begini terus dengan gini, memang akhirnya lama-lama ternyata gue bisa kalau dia dokter misalnya harus gini. Wah, nanti akhirnya ya saya kayak undang kamu sering ayo kapan nanti kira-kira hari Jumat malam ya saya undang siapa yang mau, saya akan membicarakan tentang kondisi negara sesuai yang terakhir ini penting. Kita ngadain pembicaraan ada waktu, kalau enggak mau dengan teman-teman kamu dari kelas yang lain ya. Kita di situ akan diskusi kondisi negara terakhir gimana, bagaimana ke depannya, ya. Mengatakan itu.
Coba kamu lihat tuh postingan-postingan. Ini kamu belum dapat yang 15 ya? Ketua kelas? Belum, Pak. Nggak bilang. Belum, Pak. Kemis kalau saya diingat hanya Jumat gitu udah saya kirim. Oke, nanti saya kirim. Nah, sekarang saya ingin potong aja ya, karena buat saya sih kalau nerangan slide-slide ini nggak penting lagi karena kamu harus baca. Untuk beberapa kuliah yang sudah mapan itu tidak bacakan, tapi yang terus kalian baca. Karena dosen ngoceh lagi, menganalisa sumber, kita memberikan informasi lain. Jadi itu pendidikan kuliah yang harusnya sudah dipraktekkan sejak lama. Ya. Sekarang ke sana yang nggak nyaman sebenarnya. Tapi ini jangan keliru dengan berkaitan dengan kampanye. Nah, perlu kamu ya akan lihat kan oke kamu lihat juga ada lihat videonya Sudah. Jokowi disambut dengan ada 2.000 penari berjajar di jalan, meniupkan suasana Indonesia asli. Tarian ini adalah wajah Indonesia yang kita budaya yang memperkecak kagum. Di Jogja, Jokowi menghadiri acara deklarasi alumni Jogja dengan menggunakan sepeda ontel, sebuah ikon khas kota Jogja. Mengingatkan kita gerak kehidupan penuh semangat. Di Serang lagi menang ini dan ada semua banggaan disatukan unsur dan latar belakang budaya agama beragam menyatu adonan bernama Indonesia. Saya ingat bagaimana tenaga pertahanan masyarakat ketika di kota dia menolak cagar budaya pabrik Ojo. Ada timbangannya karena Jokowi ingin lindungi bangunan bersejarah harus disulap menjadi gedung bernuansa kapitalis. Kedua, dia juga berusaha melindungi pedagang kecil, menggerus kehidupan saat itu Ipin Waluyo mencela memang, tapi soal penolakan membangun tol sedikit pun. Nuansa pembangunan yang digagas Jokowi menjadi modern dan terkesan kapitalis itu mempertahankan budaya lokal, kearifan lokal sebagai daya dorong kemajuan masyarakat.
tetap perkuatnya. Inilah kita Indonesia bilang. Justru karena saya adalah kita menjadi bagian Indonesia. Hari ini kearifan lokal bukan hanya sedang berhadapan dengan keserahan kapitalisme. Kearifan lokal juga diperhadapkan dengan ekspansi ideologis yang kita mulai melihat orang-orang kayak ini merobohkan. Kemarin di Ancol, Jakarta, patung Putri Duyung harus di karena chat. Logika khas pemikiran Wahabi, ideologi yang membenci sejarah, tidak menghargai peradaban. ISIS menguasai kota pertama. Yang mereka lakukan adalah semua alasannya bawa agama. Seolah agama begitu barbar tanpa rasa sekali. Padahal ada dua nilai berbeda. Adalah soal estetik, soal keindahan. Semua bicara perkara. Mana bisa ekspresi kesenian dinilai dengan musyrik atau kafir? Itu namanya baik. Masyarakat yang kehilangan nuansa seninya dalam masyarakat kehidupan tidak jangan adab. Contohlah Afgan ketika berkuasa, kesenian dan patung diharamkan. Semua tradisi masyarakat dan Taliban mengharamkan layang-layang. Nah, seperti ini berada berjajar di belakang para penganjur pemikiran Wahabi, ada HTI, FPI, atau PKS. Mereka kan terhendaknya kearifan lokal dengan alasan agama. Maksudnya alasan agama. Saya kemudian tadi cerita yang lebih seru lagi, ya. Saya di Arjara semua hilang, Grapta juga hilang. Halo. Masih on kan, Pak? Ya. Masih aktif Pak kameranya dari tadi. Hilang, tapi nggak muncul. Mungkin Muncul kalau sekarang. tidak terlalu lancar Pak, karena dari sini macet-macet juga Pak. Bagus, cerah. Cerah. Lihat kalian. Ada yang luput nggak dari perhatian tadi? Kalian lihat video tadi nggak? Lihat, Pak. Oke. Itu hanya sebagian kecil yang saya perlihatkan. Itu karena itu pun diambil pada waktu sebagian yang orang. Tapi kalau saya dapat dari luar, itu akan kenapa ini ada Sally, ada Sambu,
Jadi agak di situ terlihat betapa menyedihkan bagi kalian yang dulu udah pernah misalnya kan satu negara sangat indah sekali, sangat. Bahkan Irak itu, Baghdad, Basra itu adalah negara-negara 1001 malam. Kalau kamu dengar cerita film-film tentang Aladin gitu ya, itu lampu wasiatnya ya, menemukan kebesaran sejarah masa lalu Islam waktu awal. Kalian menemukan sesuatu hal yang indah. Tapi sekarang kalian akan sedih kalau melihat ke sana. Mereka hanya tumpukan batu-batu, puing-puing, apa lagi. Artefak yang berdiri ribuan tahun yang lalu. Jadi sepertinya negara Baghdad itu seperti Syria itu tertinggal sekian ratus tahun yang lalu. Seperti zaman purba saja mereka. Mereka sudah tidak punya tadi sebagian kecil itu yang kelihatan pecahan itu di Afghanistan aja namanya layangan yang jadi dilarang. Anak kecil coba kalau nggak boleh main layangan. Kamu layangan dilarang. Ya itu kan betapa bahagia dari Indonesia. Kalau sampai Indonesia terjadi gitu, yang paling parah ada di daerah. Di daerah itu digarap duluan. Kalau enggak, tidak akan nampak seperti sekarang. Jangan heran kalau tiba-tiba Borobudur ambruk, diambrukin. Yang menyedihkan sekali kalau kita lihat. Ya, seperti itu. Indonesia berjalan mundur 1000 tahun yang lalu gitu. Lebih parah lagi pahit gitu. Saya punya buku bagus ya. Saya beli buku Tangguhmu. Saya buku bagus karangan Langit Krishna Haryadi yang satu ya. Ya. Tapi yang satu ini yang bestseller ini, Gajah Mada. Dari mulai Pengabdian Gajah Mada, dia seperti seorang profesor penulis novel Sri Krishna ini. Begitu teliti, begitu cermat, dia informasi di situ, mencetakkan kebesaran-kebesaran betapa hebat. Perpustakaan kalau kalian melakukan penelitian, nah inilah yang kamu menemukan fakta. Ketika saya rajin, saya menemukan fakta, kemudian saya pergi. Saya yang belum lihat adalah di Mandalika Pura. Misalnya ke bekas Mada. Saya pernah ke Bromo, terus jalan ke Bromo, naik, kemudian belok kiri pertengahannya, yaitu dari Probolinggo naik menuju Bromo, tapi di pertengahan nanti belok kiri itu ada mengganggu mimpi saya. Itu hal-hal itulah yang saya buat semacam riset, satu penelitian. Jadi nggak harus kita menunggu kapan siapa yang bayarin gue akan gitu, enggak. Jadi kamu sendiri dalam kamu bukan semacam penelitian. Dan ini yang harus dilakukan. Orang-orang asing pergi, orang asing ditanya jelimet. Lagi kalau dia pasti catatan sambil nyatet, nanya gitu. Itu kayak nuansa. Mereka selalu, dan kita kan enggak. Kita selfie. Jarang misalnya saya pergi ke lihat batu-batu laut, wah foto-fotoan dan enggak oleh kamu itu batu itu tiba-tiba muncul di tengah laut itu dari mana? Kok ada batu kayak raksasa gitu muncul di tengah laut?
Kalau kita enggak, oleh karena itu kita ilmu pengetahuan kita, perkembangan dunia keilmuan kita menjadi, karena insan-insan intelek kita berhenti untuk satu tujuan, cari kerja. Bukankah begitu? Tidak mutlak demikian, ya. Kalau kerja, pola dengan kerja mutlak seperti itu. Umur hidup kalian bisa melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian. Kekayaan ada sehingga orang tahu, saya bisa cerita. Saya sebagai seorang mahasiswa perminyakan yang notabene adalah teknik. Tapi saya selalu mengadakan tulisan saya, yaitu makam Raja-Raja Imogiri. Apakah ini ada tempat-tempat yang dicuri pada waktu saya, sehingga lebih salah satu mata air Bengawan Solo yang terletak Wonogiri ke selatan. Bayangkan coba, ngapain mahasiswa perminyakan kelayapan ke sana? Tapi yakin saya puasa, waktu itu puasa, karena tempat yang tengik, sangar katanya. Di situ tempat pertama kali Panembahan Senopati mendapatkan wahyu untuk mendirikan. Memang tempatnya bukan main, itu berbatasan dengan teman saya, ada yang mau ikut nggak? Saya selalu mengajak gitu, mereka ikut, dan saya menelusuri. Jangan dikira saya juga tidak pernah menelusuri pantai. Saya merenung dan berdoa di tepi pantai selatan itu tengah malam. Itu saya lakukan. Dan apa? Dalam rangka mencari ke depan. Dari mulai pantai orang tak, saya tidak, saya melakukan itu. Dan ini adalah dalam rangka juga untuk memperkuat diri kita. Kecintaan kamu terhadap negara ini. Saya mencari hakikat. Oh iya, inilah variasinya Indonesia. Malam jam 12 malam coba. Sendiri di tepi pantai, deburan ombak yang terus saya duduk. Apalagi ke tempat itu, bahkan sampai sekarang pun tempat-tempat serem di daerah Banten itu tempat yang orang bilang katanya hati-hati loh, di situ ada inilah. Betul. Itu adalah bagian dari saya ingin mengenal alam. Saya membuka diri saya terhadap kompromi saya dengan alam untuk mengakui ini loh Indonesia. Indonesia aku adalah seperti ini, tanah airku, gitu loh. Bahwa ini adalah tanah air indahnya sebenarnya, tanahku ini. Dan kamu akan menempuh dalam diri. Indonesia adalah suatu tempat yang luar biasa, begitu indah, yang kita coba, kayak gini ternyata. Di luar dugaan ya, saya Indonesia itu seperti ini. Ya. Tapi kalau kami berpikir tentang apa? Tentang pengalaman kamu peroleh dengan cara kayak gitu. Jadi saya tidak akan percaya dengan cerita orang, katanya itu buat saya nggak penting katanya. Dari kenyataan saya juga jangan dikira gunung itu saya menemukan orang ini begitu, ya udah, ya memang itulah Papua. Maka saya bisa cerita kayak ada orang ketawa itu kali-kali kita itu kenal, Indonesia, ke Manado, kemana saja, ke Bali,
Dan kalau ke Bali saya selalu pergi ke daerah-daerah yang non mainstream, bukan daerah yang rame yang gitu, daerah yang bisa melihat semua nuansa. Sesudah itu, kalau tadi kebalikannya, sekarang saya putarkan lagi yang lain. Ya, yang lain ini. Lihat nggak? Minyak sama, listrik produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih. Kenapa nggak dijual produknya minyak? Masih ekonomi kita ini bisa kita lakukan. Target saya 3 tahun ini harus hari masa kita 34 tahun yang membangun kilang harus rampung pekerja. Enam tahun jadi Presiden Indonesia. Dan keputusan gila yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal ini tentu saja membuat para cukong dan mafia yang ada di Indonesia terketur dan kelelahan. Tentang ini. Sikap dan keberanian Presiden Jokowi itu awal sumber daya lama puluhan tahun dikeruk habis politik. Seketika dibebet habis dikatakan yang berani dilakukan oleh Presiden. Keputusan gila apa saja yang berani digebrak Presiden Jokowi demi menyelamatkan sumber Indonesia. Berikut sudah kami rangkum 22 keputusan gila Presiden Jokowi Bisa pekerjaan besarnya selama. Pertama, Jokowi tegas dan berani membubarkan Petral yang bisa sebesar 200 Indonesia. Hal ini karena Petral terindikasi sebagai sarana mafia migas yang aset selama puluhan tahun dan langsung dari Presiden Jokowi. Petral akhir dibubarkan 2000 perintah Presiden akhir dibubarkan tidak berani dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di setiap harinya yang BBM era terbaik tahunnya. Bahkan dalam sebelum era Jokowi, subsidi BBM bernilai total 1.300 terbaik di jalan yang subsidi tidak tepat sasaran. Subsidi BBM dinilai mereka itu pemilik pribadi. Setelah subsidi BBM dicabut Jokowi, dana itu dapat digunakan untuk hal yang dan bendungan dan fasilitas selain
subsidi BBM hanya digunakan untuk rakyat dengan subsidi untuk rakyat Ya, 800 miliar. Ini 301 triliun. Tapi nggak tahu saya. Jokowi meresmikan pembuatan jalan tol Trans Malaya. Jalan tol Jokowi meresmikan pembangunan PLTU Jawa Tengah dengan kapasitas 2 kali 1000 megawatt. Sebelumnya 4 tahun mangkrak dan sebelum Jokowi. Meresmikan pengajati Jawa Barat serta pembangunan PLTA dengan kapasitas 2 kali 55 megawatt. Ini hanya wacana presiden sebelum Jokowi. Namun, selama 10 tahun tidak pernah disentuh penggarapannya. Dan bekerja 7. Pembangunan perkasa untuk membuat terowongan dalam tanah guna di trayek Lebak Bulus Kebayoran Baru saya Bundaran tahun 2000 bangunan kota-kota baru proyek ini pemerintahan Presiden Jokowi tapi di wilayah Sulawesi Selatan pelabuhan laut dalam di Papua Sorong dan Papua. Atas BBM senilai triliun rupiah yang selama ini pembangunan pernah terwujud sejak era Soeharto. 12. Pemerintahan Presiden Jokowi mencicil sebagian utang 200,9 ya, ini dikerjakan dalam waktu depan Jokowi menjadi presiden. 13. Kasus pintu yang selama 8 tahun tidak selesai di era presiden sebelumnya. Di era Jokowi hanya butuh 8 rampung ruginya. Hasil penyambung Transpoa yang panjang 18. Pembakaran hutan tidak ada lagi. Fakta dari Walhi dan eks pembakaran hutan dari Sumatera Selatan. Mereka menyatakan bahwa sejak tahun 2005 berkolaborasi antara perusahaan penambang hutan dengan pejabat setempat seperti bupati dan gubernur di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Yang merugikan sepertinya tidak ada lagi. Presiden pertama Afrika ini Indonesia saluran dan Jokowi berani menyatakan perang terhadap barang-barang ilegal zero untuk
para investor ingin Jokowi investasi cukup dengan 3 Presiden Jokowi kan menyatakan eksekusi tenggelamkan hukuman para bandar narkoba agar menjadi efek jerah bagi yang lain. Sebab narkoba jelas-jelas merusak generasi muda dan anak bangsa. Di era Presiden Jokowi, Laut Natuna, Tanjung Perak ke seluruh pelabuhan di NTT, dan di Maluku dan seluruh pelabuhan di Papua dan Papua Barat sudah dioperasikan. Berani menyatukan satu hari seluruh wilayah Indonesia. Era pemerintahan Presiden Jokowi, hal yang mustahil dilakukan era sebelum Jokowi, ternyata sangat sulit. Itu adalah periode pertama. Saya mengkaji bangunan daerah hampir seluruh kecuali Aceh. Aceh belum. Nah, termasuk sekitar 20 kalian, 17-20 kali. Ke Sulawesi Utara saya juga sekitar hampir sama 18 kali. Dan saya sampai ke Gunung. Saya zaman itu, karena saya mulai tahun 1994, saya keliling Papua, Manado, dan kemana aja. Dibandingkan dengan sekarang, yang namanya daerah Bamena, gitu. Orang kalau ke Wamena satu-satunya dengan pesawat ringan dan itu harus melalui celah bukit yang dikhawatirkan kalau kamu berangkat kesiangan dikit ada kabut habis. Ya, sering terjadi kecelakaan. Sekarang bandaranya mewah, pesawatnya sudah pesawat jet, jadi sudah tidak melewati celah itu lagi lebih tinggi. Bendungan yang hebat di Papua itu saya melihat dulu Papua itu adalah keterbelakangan. Sekarang saya melihat Papua senang. Kalau yang namanya Bamena Jayapura nanti ada jalan itu luar biasa sekali. Tahu nggak kamu dari Jakarta ke Jayapura itu harga tiketnya waktu itu adalah 3 juta. Jayapura ke Bamena 2 juta. Gila nggak? Padahal deketnya kira-kira antara sini Bandung. Nggak sampai setengah jam. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Harga semen waktu itu di Pulau Jawa harganya semen 5.000, di sana hampir 500. Coba. Tapi semua tadi itu tertutup dengan berita-berita hoax atas nama agama, atas nama ini. Makanya kalau saya adalah orang lapangan yang sering jalan-jalan. Saya kaya dengan penelitian, dengan catatan-catatan. Sampai kemana aja Kalimantan. Ya, pengalaman saya ngejar pesawat di Papua, pengalaman saya Bandara Samarinda itu, Bandara Bamena dulu tuh seperti kantor kelurahan, kantor kelurahan yang paling jelek banget gitu. Bandara Samarinda itu seperti jalan raya aja, pesawat jalan di jalan raya terus sana ada posnya gitu aja, itu bandaranya. Ya. Sekarang sudah bagus, sudah cantik. Itu adalah Pancasila. Pembangunan seperti itu, dan itu dilakukan di tengah kita pandemi. Jangan dikira pandemi kita libur. Itu yang membuat negara lain kagum. Kenapa mereka bisa memprediksi bahwa Indonesia bisa maju. Oke. Saya akan mengatakan kemarin yang saya berikan kepada kamu, sebentar saya akan lihat di ini, ya.
Bentar ya. Kamu kemarin baca postingan saya yang laporan tentang presbyter dari dunia, posisi Indonesia di tempat keberapa? Udah baca? Di antara G20 Indonesia di tempat berapa? Urutan keberapa? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak salah keempat, Pak. Nah, keempat. Coba bayangin. Tahun berapa itu diperkirakan? Sebentar lagi. 2050. 2000 berapa? 50. Oh, enggak dong. Berapa? Kita sudah demografi, kita itu negara yang tadinya negara nggak berkembang, nggak masuk dalam G30. Bayangkan kita tiba-tiba mencuat seperti itu. Bisa mengalahkan negara Inggris, bisa mengalahkan negara lain. Dan itu terjadi nanti. Makanya itu kenapa nanti hari Jumat malam kamu saya ajak untuk kita ngobrol bagaimana posisi negara kita, apa aja yang sudah dicapai. Dalam bidang angkatan perang dan dalam bidang apapun. Ya. Itu kita memerlukan orang-orang seperti kalian. Beruntung kalian nanti akan mencapai masa kecemerlangan Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Jawa di sini itu yang terkenal paling di Gajah Mada. Bagas Koro Manjer Kawuryan. Bagas Koro Manjer Kawuryan itu matahari akan terlihat bersinar terang. Saya sudah tahun ini memasuki usia 68. Kamu masih 20, 21, 22. Kamu mengalami zaman kecemerlangan ketika kamu nanti masukin umur 30. Umur 26, 27 kamu melihat Indonesia luar biasa. Ketika kamu nanti memasuki jenjang pernikahan, kamu memasuki Indonesia yang luar. Didiklah anakmu dengan benar. Dengan agama yang benar. Ya. Paling nanti cucu saya yang bersaing. Jadi disitulah kita betapa Indonesia ini dipersiapkan dengan baik. Kalau kita masih memikirkan apa lagi. Tapi berita-berita itu kan tidak pernah muncul di berita-berita di kalangan WA-an, di kalangan postingan. Selalu hal-hal yang bersifat buruk. Betapa coba Tuhan itu berkehendak. Kekuatan doa adalah luar biasa. Kalau kamu membayangkan dari berita-berita di koran peristiwa-peristiwa dari sejak pemilu kemarin, Pilpres, apa kamu nggak ketar-ketir? Demo besar-besaran terus-menerus. Waktu pengumuman Pilpres, semua kelompok agama yang menamakan dirinya FPI, HTI berkumpul di Monas katanya dalam jumlah 7 jutaan. Bahkan mereka mengatakan menantang siapa yang bisa menghentikan kami. Kalau kami ditangkap nanti kita akan serbukan dengan jumlah kami yang semua orang sudah membayangkan Indonesia tinggal hitungan jari aja jatuhnya. Jokowi tinggal hitungan jari aja bulan April, Mei itu pasti jatuh. Tapi saya selalu mengatakan tidak. Dia ngelewatin Oktober akan hebat. Tuhan berkehendak lain. Agustus genting, disusul ancaman datangnya Habib Rizik. Saya sampai menulis dalam tulisan saya, kenapa harus takut? Biarkan aja dia pulang. Nanti kan dia kepleset. Karena Tuhan, saya percaya, Tuhan itu luar biasa. Membiarkan Indonesia jadi rusak. Faktanya hanya gara-gara seorang Nikita Mirjani aja dia kepleset. Dia yang datang dihimbau-himbau dari bandara sampai macet hari itu tidak ada penerbangan sama sekali, orang dibuat rugi semua. Tunjukkan arogannya di depan Tuhan. Tapi dia lupa bahwa dia itu adalah makhluk Tuhan. Dia mengatakan seorang perempuan lonte pada Nikita Mirjani pada saat ceramah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu adalah ceramah yang luhur. Jangan
jangan dirusak. Akhirnya apa? Masuk penjara. Diserbu, mana yang 7 juta? Sekarang saya tanya. Mana yang demo berjilid-jilid? Berani nggak sekarang nyerbu kantor polisi? Sekarang data terakhir yang saya peroleh udah ngacir kemana-mana, udah nggak karuan. Udah pada lari, ngumpet, termasuk antara lain yang masalah Lapindo, yang tadi Lapindo dilunasin itu. Sekedar kamu tahu bahwa itu bukan lunasin daripada masyarakat sengsara, jadi pakai duit APBN, tapi dengan jaminan bahwa Lapindo berantas harus utang. Itu ditandatangani. Pada tahun 15 itu penyelesaiannya, maka tidak ada demo lagi karena diganti. Siapa yang menandatangani? Yang menandatangani adalah bosnya Lapindo berantas yang namanya Yusuf Martak. Yang biasa ke kantor pakai dasi, pakai jas, tapi begitu pemilihan 18-19 sudah berubah penampilannya pakai garmis. Mendukung jangan sampai Jokowi menang. Karena apa? Karena tahun 19 adalah saatnya dia ditagih utang 4 tahun. Karena janjinya begitu, termasuk Abu Rizal, karena itu anak perusahaannya Abu Rizal. Kamu saya talangin sekarang, kasihan, ini pakai duit negara. Tapi 4 tahun, 5 tahun kamu harus enggak, tak sita hartamu. Dan dia nggak bisa tahun 18 bayar, padahal tahun 19, kan pemilu. Maka mereka berbondong-bondong supaya maka masuklah namanya Yusuf Martak itu ke 212. Untuk supaya apa? Dia lolos, kalah, sekarang ditekan, dihukum atau bayar, itu atau disita, sekarang udah. Sekarang nggak kedengaran lagi bunyinya. Ya, udah nggak kedengaran lagi bunyinya sudah orang itu. Sudah, jadi ini Tuhan, itu bukan, jangan kamu beranggap itu kok orang kerempeng begitu kok. Yang berjuta-juta waktu Monas sampai penuh itu kemana sekarang? Saya pengen tanya kemana orangnya. Berani nggak bebasin? Begitu dibubarkan sekarang nggak ada demo, nggak ada apa, kita jalan pembangunan. Sekedar Anda tahu ya, sekarang ini lagi jalan pandemi ini kita tetap jalan pembangunan. Ya, tol Papua itu sudah akan semakin maju, nanti belum tol di Sulawesi sama Kalimantan. Dan yang lebih hebatnya, tadi kilang. Indonesia itu akan memiliki kilang minyak dengan kualitas 5R. Itu yang paling tinggi. Kapasitasnya berapa? 2 juta barel. Sekitar 2,5 juta barel. Itu yang namanya kemarin diluncurkan Pertamina, yang nanti diserahkan pada bulan depan, itu juga kapasitasnya hampir sekitar 2 juta. Bahkan kilang itu adalah kapal yang namanya kilang terapung di laut, yaitu. Saya ceritakan adalah Pak, nanti zaman kalian kamu masuk nanti, makanya pilih-pilih suami yang baik, didik anakmu dengan baik, masa depan ada di tangan itu. Itu adalah berkat apa? Doa. Kekuatan doa dari orang yang dihinakan. Jadi kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan ketika ini ada satu lagi yang menurut ini saya menarik. 70% Nah, ini bahan untuk litium. Oke, kita lagi kan. Saya akan menceritakan kamu tentang 70% bahan-bahan untuk litium baterai itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Salut, di tangan pemerintah Jokowi, 2 raksasa tambang asing kembali ke RI. Ditulis oleh Nia Alif dari Siwa.com. Tak main-main, keseriusan Jokowi dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan alam Ibu Pertiwi yang dimiliki asing akhirnya jadi kenyataan. Meski diteriaki pro asing, anti kapitalis, dan lainnya, nyatanya baru kepemimpinan Jokowi yang bisa mengambil alih tambang raksasa. Setelah Freeport dibuat takluk dengan mengambil alih 51% sahamnya, kini giliran raksasa tambang terbesar kedua. Bahwa saham Freeport sudah
Itu yang di belakang itu Presiden Report Indonesia. Yang di belakang Jokowi itu Presiden Report Indonesia. Itu dekat dengan Trump. Seperti dilansir CNBC, Itu dekat dengan Presiden Trump dan minta bantuan Trump yang sempat mengancam Indonesia. PT Vale Indonesia Tbk melalui holding BUMN Pertambangan Mining Industry. Nah ini Dengan akuisisi tersebut, dua perusahaan tambang raksasa asing yang beroperasi di Indonesia kini sudah di tangan Ibu Pertiwi. Arahnya akan ke sana. Dan di tahun yang 2019 saya miliki 70% bahan-bahan tray itu ada di Indonesia. Sangat keliru sekali kalau barang-barang seperti ini kita ekspor. Sehingga apa? Akhirnya transformasi besar ekonomi di Indonesia ini betul-betul bisa berubah. Dimulai dari dunia pertambangan. Dalam penjualan 20% saham divestasi ini, ICL akan melepas 11,9% dan SMM sebesar 5,1%, seharga 2.700 per saham atau senilai total 5,52 triliun rupiah. Transaksi penjualan ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2020. Setelah selesainya transaksi, kepemilikan saham di Vale Indonesia ICL 40%, nah, terjadi publik 20,7%. Melalui pemilikan perkumpulan saham di Vale Indonesia, dan saham di PT Aneka Tambang Tbk, MINDID akan memiliki akses terhadap salah satu giant nikel terbesar dan terbaiknya. Kita patut memberi akses tinggi pada pemerintah Jokowi untuk menciptakan negara yang tak stabil akibat pandemi corona, tapi optimisme bahwa kemajuan untuk Indonesia kita. adalah kuncinya pada kepemilikan nikel yang akan membuat Indonesia menjadi negara maju. Seperti diketahui, baterai di masa yang sudah lama digambar. Nikel sebagai bahan baku baterai tentu mungkin nilai komoditas tempat seperti yang diutarakan Erik. Baterai ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita produser nikel nomor besar, itu yang mungkin terbesar. Nah, dengan itu bagaimana bahwa akuisisi Vale penting secara strategik plan. Sebelumnya dilansir dari Kumparan.com, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah sesuai dengan MINDID untuk mengelola cadangan Indonesia dan dorong hilirisasi industri pertambangan nasional. Kita berhasil melewati komoditas dari pertambangan, salah satu industri terbesar di dunia, sehingga transaksi saham di VII menjadi cara pengembangan industri baterai untuk listrik yang memiliki potensi tinggi pada masa depan sehingga pesannya tren dalam listrik dunia dalam keterangan resmi Sabtu 20 Juni. Erick menegaskan, transaksi mengatakan komitmen pemerintah Indonesia yang memastikan likuiditas pengembangan strategis jangka panjang dari industri pertambangan Indonesia. Kemitraan MINDID dan PT Vale Indonesia ini juga membuktikan kepercayaan. Nah itu. Oke, ada yang ingin kamu tanyakan? Lanjut nanti. Oke, semuanya. Kenapa perusahaan Pak digitalisasi semuanya? Kenapa nggak saya waktu jadi pertambangan Indonesia ya? Ada presiden, Pak, kalau sampai kok nggak produksi, Pak. Padahal kamu tahu nggak, waktu saya kerja di minyak, kita produksi minyak yang hebat, tahu nggak? Kita ekspor minyak. Tempat di mana saya kerja, yaitu lapangan Eko milik Atlantic Refill Oil Company, yaitu perusahaan minyak. Itu Eko adalah anjungan yang menghasilkan minyak terbesar itu, ya, dari Arko, itu bisa menghasilkan sampai 100.000 barel per day. Kita waktu itu ikut mendirikan OPEC. Kita ekspor minyak, kita ekspor, bukan impor. Mendadak surut kita jadi pengimpor minyak, itu yang jadi pertanyaan bingung. Karena waktu itu semua, bayangkan pada waktu tahun 80 saya mulai kerja, saya ngobrol dengan orang asing mengatakan apa? Mr. Gatot, ya, dia bilang gitu. Negara Anda itu kaya sekali. Tahun 80 itu anak sekolah di Indonesia dari SD sampai SMA itu bisa gratis. Itu.